Ambulan yang biasanya harusnya bawa orang sakit atau orang meninggal dunia atau mayat gitu ya. Ini malah digunakan untuk bawa batu. Nah, di Nasdem karena semangat perubahan tadi, dia nggak bawa batu ambulannya, tapi bawa printer. Lumayan lah, lebih canggih dari batu. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kalian yang kelakuannya suka bikin malu. Yang nggak tahu aturan, nggak mau ngantri, main serobot aja gitu, terobos. Ketika ditegur sama orang lain, dia lebih galak. Kan bikin malu gitu ya. Nah, cerita-cerita semacam itu bagi saya jadi mirip sekali dengan cerita ambulan milik kader Nasdem. Karena di tengah kemacetan ke Puncak Bogor, ke arah puncak gitu ya. Ini si ambulan kader Nasdem ini nggak mau macet-macetan, nggak mau ngantri. Jadinya dia terobos aja, serobot lawan arus. Ya karena mungkin ngerasa dia ambulan. Tapi lebih parahnya, dia nggak sendirian si ambulan ini gitu. Karena dia di belakangnya itu diikuti sama dua bus yang tujuannya tuh sama gitu. Pengen liburan, pengen mengadakan family gathering. Tapi dikawal sama ambulan. Ambulan Nasdem gitu. Karena biasanya kan kalau ada orang ingin dikawal, yang ngawal kan polisi biasanya gitu kan. Nah ini ambulan yang ngawal. Wah. Ini mungkin yang disebut sebagai angin perubahan. Wah, sesuai. Yang biasa dikawal polisi, sekarang dikawal ambulan. Wah, perubahan, inovatif sekali ini. Jadi si ambulannya ini jadi kayak ketua pawai gitu di depan dia. Nah, ketika ditahan sama kepolisian, diberhentikan gitu ya, ditanya tujuannya mau kemana. Dia berbohong si supirnya ini gitu. Dia bilang bahwa ini kami ingin menyerahkan bantuan untuk korban Cianjur. Perubahan ini, perubahan. Ya karena biasanya kalau ada orang yang berbohong gitu ya, bohongnya itu atas dasar orang yang punya pangkat yang tinggi misalkan gitu ya. Oh, bapak saya jenderal misalkan gitu ya. Bohong tapi kan gitu ya. Demi menerobos lalu lintas gitu. Nah, ini si Nasdem, si supir dari mobil ambulan milik kader Nasdem. Biar pas gitu kan. Dia berbohong di atas penderitaan orang lain. Perubahan ini. Ya karena biasanya yang kita biasa dengar gitu ya, pepatah yang biasa kita dengar, itu kan berbahagia di atas penderitaan orang lain. Nah ini berbohong di atas penderitaan orang lain. Ini perubahan. Mungkin ini yang disebut sebagai semangat perubahan. Udah berubah kosakatanya. Dan bagi saya kasihan sekali gitu ya. Korban Cianjurnya maksudnya gitu, bukan si sopir dari mobil ambulan milik kader Nasdem ini. Enggak lah, saya enggak kasihan ke dia gitu. Saya kasihan kepada korban Cianjurnya gitu, karena mereka sudah kena musibah gitu kan, menjadi korban bencana alam gitu. Digunakan untuk kepentingan orang-orang yang di dalam ambulan kader Nasdem ini. Mereka yang menderita dimanfaatkan sama orang lain. Ini kan jadi kayak si ACT atau donasi-donasian itu. Ayo kita sumbang, donasi. Oh, narasinya sedih gitu ya. Setelah terkumpul uangnya, buat bini ketiga. Mirip ini, perubahan. Atau mungkin karena Nasdem sudah deklarasi Anies gitu ya, jadi deket-deket sama kelompok sebelah gitu, jadinya ya terkontaminasi. Sudah mirip ini. Ya alasan family gathering atau istilah lainnya itu pengen liburan aja gitu, sama seperti orang-orang yang macet-macetan di jalur puncak itu.
itu kan semestinya tidak bisa dijadikan alasan untuk membuat mereka ini merasa mendapatkan prioritas gitu. Seolah-olah mereka ini harus diberikan jalan, seolah-olah harus didahulukan, padahal sama aja gitu. Bahwa dia di dalam mobil ambulan gitu ya, iya gitu. Tapi kan itu ambulan-ambulanan nih. Itu kan mobil biasa yang kemudian dicet aja gitu. Dan lagian bagi saya ini gak masuk akal gitu, karena di mana-mana yang namanya mobil ambulan gitu ya, biasanya mereka tuh jalan sendiri gitu. Kalaupun ada keluarga yang mengikuti, iya biasanya ada tuh 1-2 mobil lah biasanya di belakang gitu ya. Entah itu keluarga yang sakit atau keluarga yang meninggal dunia, biasanya tuh ada tuh yang ngikutin di belakang. Tapi itu kan mobil, kalau bus 2 ini udah gak logis, makanya kemudian dihentikan sama kepolisian gitu. Tapi ya mungkin begitulah kader-kader Nasdem yang gak logis gitu. Yang katanya partai nasionalis, tapi mengusung bapak politik identitas. Wah, gak logis. Mirip. Jadi sudah mendarah daging gitu ya. Dan satu pertanyaan penting yang menurut saya ini mungkin juga menjadi pertanyaan banyak orang gitu ya. Banyak orang penasaran dengan kelakuan si sopir ambulan milik kader Nasdem ini gitu. Ini sebenarnya nih mereka ini gak sengaja gitu ya, baru pertama kalinya atau memang sudah kebiasaan kayak gini gitu. Karena kalau ngelihat dari medannya jalur puncak gitu ya, kita kalau yang pertama kali masuk sana kayaknya kita nggak berani tuh untuk main terobos-terobos gitu aja gitu. Kecuali memang udah biasa main terobos gitu. Jadi saya curiga jangan-jangan si ambulan ini memang sering digunakan untuk main terobos. Yang mana tahu gitu, karena ada lambang Nasdem gitu ya, ada logo, ada foto kadernya gitu ya, yang sangat terhormat. Jadinya mungkin dikiranya tuh polisi-polisi di sana tuh pada takut gitu ya. Makanya lewat aja gitu ya. Dan kalau bicara soal ambulan ini saya jadi teringat dengan ambulan yang bawa batu. Ya kan ada sebelumnya gitu kan. Ambulan yang digunakan oleh para demonstran untuk menyuplai batu ke tengah-tengah demonstran. Ambulan yang biasanya harusnya bawa orang sakit atau orang meninggal dunia atau mayat gitu ya. Ini malah digunakan untuk bawa batu. Nah di Nasdem, karena semangat perubahan tadi, dia nggak bawa batu ambulannya, tapi bawa printer. Lumayan lah, lebih canggih dari batu. Ya karena setelah dibuka sama kepolisian itu ternyata di dalam ambulan itu nggak ada logistik untuk bantuan gitu ya. Malah yang ada printer dan orang-orang relawan. Ini mungkin relawan-relawan kepala batu ini yang ikut. Ya karena kalau kita ngelihat cerita-cerita ambulan sebelumnya, itu kan juga ada cerita lain tuh selain soal batu untuk demonstrasi gitu ya. Ada cerita misalkan seperti Rocky Gerung dan Said Didu yang juga naik mobil ambulan. Alasannya karena mereka ditolak untuk datang ke wilayah di Jawa Timur gitu. Jadi mereka tuh naik ambulan gitu. Jadi ya sama aja gitu. Ini memang si Rocky dan Said Didu itu bukan batu, tapi ya kepalanya kayaknya kepala batu. Sama-sama batu. Nah sekarang di mobil ambulan kader Nasdem dengan semangat perubahan, dia bawanya printer. Manusia-manusia printer ini kayaknya nih, printer semua. Dan sampai di sini gitu, saya terus terang penasaran gitu. Ini Nasdem ini kok semakin kesini semakin mirip ya dengan kelompok demonstran 212, FPI, makin mirip gitu. Sehingga untuk kasus ambulan ini pertanyaannya adalah, ini Nasdem yang terkontaminasi gitu ya, atau dia yang sebenarnya sebelumnya itu adalah pelopornya, yang punya ide jangan-jangan maha guru ya. Maha guru para ambulan. Yang mana tahu gitu. Karena ketika Nasdem sudah mendeklarasikan Anies sebagai capresnya, semakin hari semakin kebuka tuh kemiripan partai ini dengan 212. Mirip gitu.
Kemarin mereka di Aceh gitu ya, ada orang yang demo, disweeping sama si Nasdem. Wah, disweeping. Mirip FPI. Mirip gitu. Ya karena kalau yang suka main sweeping kan biasanya cuma FPI gitu. Nah ini sekarang sama nih. Kayak kelakuannya kelompok demonstran dan kelompok 212 gitu. Suka melanggar aturan, suka berbohong demi kepentingan dirinya sendiri. Yang sebenarnya itu ngerusak. Sama ini. Tapi ya mungkin begitulah karakter Partai Nasdem gitu ya. Sekarang itu sudah kembali ke habitatnya gitu, sudah kembali ke aslinya gitu. Karena kalau sebelumnya ketika Nasdem mendukung Presiden Jokowi, itu ya dia tuh mendapatkan semacam kebiasaan-kebiasaan baik atau hal-hal positif yang dipancarkan sama relawan Jokowi dan Presiden Jokowi itu sendiri. Makanya Nasdem itu jadi kelihatan oke gitu. Tapi sekarang karena dia sudah mencapreskan Anies Baswedan gitu ya, yang di sekelilingnya itu ya tukang sweeping, tukang donasi bohong-bohongan, yang tukang bohong gitu ya, yang suka sama batu. Ya ini sama. Sampai di Jakarta dulu ketika Anies jadi gubernur kan sampai ada tuh monumen batu. Ini yang manusia-manusia batu semua. Jadinya mirip gitu. Ugal-ugalannya tuh sudah mendarah daging lah. Ya seperti Nasdem juga gitu. Nasdem kan mencapreskan Anies ketika koalisi belum terbentuk. Ugal-ugalan, gak jelas gitu. Dan bagi saya gitu ya, ini terus terang mengkhawatirkan gitu. Karena saya nggak tahu gimana ceritanya si supir ini bisa senekat itu gitu. Karena kalau ngelihat dari aksinya, dia itu kayak percaya diri sekali gitu. Dia tuh kayak di backup, dia tuh kayak punya kuasa gitu. Dan itu hanya bisa terjadi ya karena dua hal itu gitu. Karena dia di dalam mobil ambulan dan ada foto kader Nasdem yang terhormat itu. Makanya dia berani gitu. Cuma yang bagi saya juga lucu gitu ya. Ini si kader Nasdem ini ternyata namanya Jupiter. Ada tuh di mobilnya gitu. Kan lucu gitu. Jupiter kok main ke puncak. Dia di puncak kan nggak ada apa-apa. Jupiter tuh harusnya main ke Saturnus, Uranus gitu ya. Atau mentok jauh-jauh ya ke Pluto. Ini malah ke puncak. Apa di puncak gitu? Nggak ada apa-apa. Ngapain dia? Harusnya main ke Saturnus aja gitu. Jangan main ke puncak. Kalau ke Saturnus nggak ada macet tuh. Langsung berangkat dia. Tapi pembelaan dari si kadernya juga, kader Nasdem yang pemilik dari mobil ambulan ini gitu ya. Itu pembelaan-pembelaannya juga sama-sama nggak logisnya gitu. Karena dianggap mungkin sopirnya nggak tahu, dia juga kaget. Kaget apa kaget? Jangan-jangan dia yang nyuruh. Udah terobos saja, kan ada muka saya di situ. Wah, biasanya pejabat tuh kan kayak gitu, sok-sokan gitu ya, sok-sok kuasa, sok kuat. Gitu. Tapi ya selamatlah kepada Nasdem gitu, karena dengan cerita ini semakin membuat orang-orang tuh jadi muak. Surveinya udah turun, ditambah sama cerita ambulan ini. Tambah hancur gitu kan. Ini kok saya bahagia sekali. Tapi saya yakin saya nggak sendiri gitu, karena saya bukan bahagia karena Nasdem hancur, enggak gitu. Itu iya juga sih nanti kalau kejadian. Saya bahagia karena cerita si ambulan ini lucu sekali gitu. Iya, ambulan jadi ketua pawai. Kok bisa gitu? Ambulan jadi ketua pawai. Udah gitu bohong lagi. Dan ya sekali lagi, semua cerita-cerita ini sangat-sangat mirip sekali dengan kelompok sebelah. Yang donasi-donasian itu kan bohong-bohongan gitu kan. Yang main terobos ugal-ugalan, sama lah seperti sebelah gitu.
Yang ambulan digunakan untuk ngangkut orang-orang kepala batu. Sama nih. Sama-sama suka batu. Ya, semoga dengan ini kita jadi belajar bahwa ya jadi orang itu jadi organisasi atau partai politik atau pejabat itu nggak bisa semena-mena gitu. Karena jabatan yang mereka dapatkan itu kan juga didapat dari rakyat. Jadi ketika rakyat ikut antri, ya udah kalian ikut antri juga gitu. Jangan sok-sokan gitu. Karena family gathering itu kan bahasa lain dari liburan gitu. Kenapa di bahasa Inggrisin sih di media-media itu? Biar orang nggak ngerti atau biar orang memaklumi family gathering. Wah, ini penting nih, family gathering. Ya karena kalau orang nggak tahu, dikiranya apa tuh family gathering? Oh, mungkin acara penting. Padahal ya maksudnya liburan-liburan aja gitu. Kenapa nggak menggunakan liburan sih? Malu ya. Dan buat Metro TV gitu ya. Ayolah kita beritakan berita ini karena ini berita penting nih. Family gathering. Tapi kalian kan nggak mungkin diberitain berita ini. Makin jeblok itu nantinya. Jadi ya terima kasih sudah menonton. Saya pikir itu begitulah kura-kura.